Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emiliana Catherine Cornelista dengan NIM 14014210889 dari Rombel C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di sini, saya akan melakukan kegiatan praktikum pengukuran panjang dengan menggunakan alat yaitu mistar atau penggaris dan mistar gulung. Kalian tahu nggak sih apa itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur oleh suatu alat ukur dengan satuan yang telah dijadikan acuan. Setiap alat ukur memiliki tingkat ketelitian yang berbeda, sehingga hasil pengukuran yang diperoleh juga berbeda. Cara membaca skala pada mistar adalah dengan menghitung selisih antara skala terbesar yang berada di salah satu ujung benda dengan skala terkecil yang berada pada ujung benda lainnya. Kegiatan praktikum ini menggunakan alat dan bahan yaitu penggaris atau mistar, yang kedua mistar gulung, kemudian ada buku dan ballpoint untuk mencatat hasil dari pengamatan. Kemudian ada bahan yaitu figura, tempat korek api, dan yang terakhir ada wadah krayon. Kita akan melakukan praktikum pengukuran panjang. Pengukuran yang pertama yaitu mengukur panjang tempat korek api. Di sini kita akan menghitung panjang tempat korek api. Kita akan mengukur panjang korek api terlebih dahulu dengan menggunakan mistar atau penggaris dari ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Kita pastikan pada saat mengukur, mata harus lurus kepada objek yang akan diukur. Kemudian, ukurlah panjang tempat korek api tersebut. Pada pengukuran panjang tempat korek api diperoleh hasil yaitu 5 cm. Kemudian ditulis di buku hasil pengamatan. Kemudian kita akan melakukan pengukuran pada bahan yang kedua yaitu wadah krayon. Diukur dengan menggunakan mistar atau penggaris 30 cm. Kita melakukan pengukuran dari ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Kita pastikan pada saat mengukur, mata harus lurus pada objek yang akan diukur. Pada wadah krayon ini, ketika diukur, mendapatkan hasil 16 cm. Lalu ditulis atau dicatat ke buku hasil pengamatan. Kemudian bahan yang ketiga adalah figura yang diukur menggunakan mistar atau penggaris 30 cm. Dan ketika diukur mendapatkan hasil yaitu 30 cm. Kemudian kita catat pada buku hasil pengamatan. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran panjang dengan menggunakan mistar gulung. Pengukuran panjang yang pertama yaitu mengukur panjang tempat korek api. Di sini kita akan menghitung panjang tempat korek api. Kita akan mengukur panjang korek api terlebih dahulu dengan menggunakan mistar gulung dari ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Kita pastikan pada saat melakukan pengukuran, mata harus lurus kepada objek yang akan diukur. Kemudian baru diukur panjang tempat korek api tersebut.
Pada pengukuran panjang tempat korek api dengan menggunakan mistar gulung diperoleh hasil yaitu 5 cm. Kemudian ditulis pada buku hasil pengamatan. Kemudian kita melakukan pengukuran pada bahan yang kedua dengan menggunakan mistar gulung, yaitu wadah krayon. Diukur dengan menggunakan mistar gulung dari ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Dan kita pastikan objek yang akan diukur, mata kita harus lurus kepada objek yang akan diukur. Pada pengukuran menggunakan mistar gulung pada bahan krayon ini, wadah krayon ini mendapatkan hasil yaitu 17 cm. Kemudian kita tulis di buku hasil pengamatan. Kemudian bahan yang ketiga yang diukur menggunakan mistar gulung adalah figura. Mari kita ukur. Setelah kita ukur, diperoleh hasil pengamatan yaitu 30 cm pada figura. Kemudian ditulis pada buku hasil pengamatan. Jadi, kesimpulan dari kegiatan praktikum pengukuran panjang kali ini adalah ketika alat ukur yang digunakan berbeda pada setiap pengukurannya, maka hasil pengamatan pada pengukuran panjang juga akan berbeda pula. Sekian video praktikum pengukuran panjang dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.